Irlanda se ha opuesto desde el principio. ¿Nico? Sí, puedo ver el exterior y solo hay... Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Moviesku. Seorang wanita hamil terpisah dari suaminya ketika mencoba keluar dari negaranya yang kacau menuju negara Irlandia dengan cara ilegal. Namun entah bagaimana wanita itu harus bertahan hidup di dalam sebuah kontainer yang terapung di tengah lautan luas serta melahirkan seorang bayi sendirian. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film thriller survival yang sangat memilukan serta menyayat hati asal Spanyol tahun 2023 yang berjudul Nowhere. Film ini disutradari oleh Albert Pinto dan diperankan oleh Anna Castillo sebagai Mia dan Tamar Novas sebagai Nico. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Dalam waktu dekat, krisis yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh Eropa dan semua orang kekurangan kebutuhan dasar. Pemerintah akan segera jatuh dan rezim totaliter yang disebut ketidakcukupan akhirnya mengambil alih, yang memutuskan untuk mengatasi kekurangan sumber daya dengan menekan jumlah penduduk dengan cara membunuh orang-orang yang mereka anggap tidak produktif. Pertama, mereka akan membunuh orang-orang lanjut usia dan selanjutnya mereka akan menargetkan wanita hamil serta anak-anak. Beberapa negara seperti Irlandia, Islandia, dan Norwegia berhasil menghentikan pembantaian tersebut dan menentang rezim ketidakcukupan itu, sehingga banyak orang yang memutuskan untuk melarikan diri ke negara-negara tersebut. Di antara orang-orang yang mencoba keberuntungan itu terdapat sepasang suami istri yang bernama Nico dan istrinya yang sedang hamil yang bernama Mia. Suatu malam, seorang penyelundup membawa mereka berdua ke pelabuhan setempat, lalu mereka secara sembunyi-sembunyi berlari di antara kontainer untuk mencari cara keluar dari negara ini. Tiba-tiba seekor anjing menghalangi jalan mereka. Mereka pun mengambil arah lain dan secara berhati-hati menghindar dari sorotan cahaya helikopter. Mereka dapat mendengar polisi menangkap beberapa pelari lainnya. Mereka terus melanjutkan dan Nico menyerahkan sejumlah uang kepada penyelundup itu. Namun mereka meminta lebih. Karena tidak ada pilihan, mereka berdua kemudian menyerahkan sepasang cincin kawin di jari mereka. Lalu pasangan tersebut masuk ke bagian belakang sebuah truk kontainer bersama sekelompok wanita yang juga melarikan diri bersama anak-anak mereka dan bahkan juga seekor anjing. Rencananya mereka semua akan dibawa ke sebuah pelabuhan dan diselundupkan ke negara Irlandia melalui jalur laut. Mia melepas perban yang menutup perutnya dan merasa khawatir karena sudah 2 hari tidak merasakan bayinya bergerak. Namun Nico mengajari Mia di mana dia dapat menemukan titik tempat kaki bayi seringkali menendang. Dia juga memberikan sebatang coklat yang dia simpan untuk dimakan saat mereka nantinya tiba di tempat tujuan sebagai hadiah perayaan kecil mereka. Setelah salah seorang pengungsi melubangi truk untuk mendapatkan udara segar serta membiarkan cahaya masuk, Mia memperhatikan anak-anak di depannya dan merasa bersalah karena dia dan Nico telah meninggalkan anak pertama mereka. Namun Nico mengingatkan bahwa tentara telah membawanya pergi sehingga kemungkinan besar dia telah terbunuh. Setelah beberapa jam perjalanan, truk tersebut tiba-tiba berhenti dan terdengar suara keras dari arah pintu. Mereka semua ketakutan. Setelah terbuka, banyak orang-orang berebut masuk ke dalam sehingga membuatnya terlalu penuh. Para penyelundup kemudian memutuskan untuk membagi kelompok tersebut menjadi 2. Mereka menyuruh sebagian orang untuk keluar dan masuk ke truk lainnya. Ketika Nico berusaha menemui Mia, dia dipaksa untuk keluar. Nico mencoba menjelaskan bahwa dia sudah berada di truk ini bersama istrinya dari awal. Namun dia malah dipukul dan dilemparkan keluar. Mia mencoba menyusul tetapi sudah terlambat. Dalam keadaan panik, Mia hanya bisa melihat melalui sebuah lubang ketika Nico sedang memasuki sebuah truk di sebelahnya dan mencoba mengingat angka serta warna kontainer tersebut. Mia kemudian menghubungi Nico. Nico memintanya untuk tidak khawatir karena truk-truk itu menuju ke arah yang sama. Jadi nantinya mereka akan bertemu kembali di tempat tujuan. Selain itu, Nico juga mengingatkan Mia untuk tidak percaya kepada siapapun dan saat ini dia harus menghemat baterai ponsel serta menjaga barang-barang bawaan mereka. Saat truk terus melaju, Mia melihat melalui lubang bagaimana kekacauan sedang terjadi. Aksi protes dan saling berebut persediaan mewarnai jalanan. Bahkan beberapa tembakan sempat melobangi kontainer dan membuat mereka panik. Di jalanan lain, Mia juga menyaksikan kekejaman tentara yang sedang menangkapi wanita hamil dan anak-anak yang kemudian mengumpulkan mereka ke dalam sebuah kandang seolah-olah mereka itu adalah binatang ternak.
Beberapa saat kemudian, truk itu berhenti di depan gerbang pelabuhan, dan di pos pemeriksaan terlihat banyak sekali petugas tentara berjaga untuk memeriksa setiap kendaraan yang lewat serta memastikan tidak ada penumpang ilegal di dalamnya. Kepala petugas kemudian memasuki kontainer dan memeriksa setiap sudutnya. Ternyata kontainer ini mempunyai sekat pemisah yang dapat menyembunyikan orang-orang. Karena curiga, seorang petugas lain menembak ke arah luar dinding. Dan setelah melihat adanya perbedaan jarak di kontainer tersebut, kepala petugas itu mengetahui ada ruang tersembunyi di dalam. Bersama bawahannya, kepala petugas itu memerintahkan semua orang yang bersembunyi untuk keluar dan berjanji bahwa mereka semua akan baik-baik saja. Namun tidak ada seorang pun yang berani keluar. Di dalam, Mia segera naik ke atas sebuah kotak kayu untuk berlindung, tepat sebelum salah satu wanita membuka dinding sekat tersebut. Tidak basa-basi, si kepala botak itu langsung menembak wanita tersebut, serta diikuti oleh bawahannya yang memberondong dinding sekat dan membuat semua orang di dalamnya terbunuh. Yang tersisa hanya seekor anjing dan seorang bocah yang menangis ketakutan. Namun si kepala botak itu juga membunuh bocah tersebut. Mereka semua kemudian membawa mayat-mayat dan barang bawaan mereka keluar, serta menyiram kontainer itu dengan air untuk menghilangkan bekas darah di dalamnya. Mia hanya bisa menutup mulutnya sambil menangis. Setelah keadaan aman, Mia segera mengirim pesan suara kepada Nico untuk segera bersembunyi karena para tentara membunuh semua orang. Beberapa saat kemudian, kontainer tersebut dipindahkan ke atas kapal. Dia mencoba menelpon Nico, namun ponselnya tidak aktif. Jadi dia hanya meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa kapal akan segera membawanya pergi. Setelah itu, Mia melihat sebuah tas tertinggal dan memeriksanya. Dari dalam tas itu, dia menemukan sebuah bor, sebotol air, dan sebuah ponsel serta sebuah lampu darurat. Setelah berhasil menyalakan lampu itu, Mia mencoba untuk tidur. Saat malam tiba, Mia terbangun akibat goncangan hebat dari terjangan gelombang besar yang menghantam kapal. Ketika melihat orang-orang berlarian di luar, Mia berteriak meminta pertolongan. Namun mereka semua terdengar masih sibuk untuk membuka kontainer-kontainer lain dan berusaha menyelamatkan orang-orang di dalamnya. Dalam keadaan terus mengalami goncangan, Mia terus berteriak meminta untuk diselamatkan. Ketika terdengar pintunya akan terbuka, tiba-tiba sebuah gelombang besar menghantam kapal dan menjatuhkan banyak kontainer di atasnya. Di dalam, Mia terjatuh dengan keras dan membuatnya pingsan. Beberapa saat kemudian, Mia terbangun dan segera menyadari air telah menggenangi lantai. Sambil kesakitan, dia berdiri untuk mencari tahu keadaan di luar. Selain kontainer sudah dalam posisi terbalik, dari lubang Mia juga melihat hamparan laut luas serta banyak kontainer-kontainer lain di sekitarnya yang mulai tenggelam secara perlahan. Mengetahui bahwa dia sekarang terjebak di dalam kontainer di tengah laut, Mia sangat panik dan ketakutan. Dia mencoba untuk menghubungi Nico, namun ponselnya tidak berfungsi. Kemudian mengambil ponsel yang sebelumnya dia temukan, tetapi ponsel itu juga tidak bisa digunakan karena terkunci. Setelah memeriksa kandungannya, Mia menemukan air terus masuk melalui lubang-lubang kecil. Dia segera membuka setiap kotak yang ada di ruang tersebut. Namun Mia hanya menemukan barang-barang seperti tupperware, televisi, botol-botol alkohol, dan alat pendengaran, serta sekotak penuh hoodie yang kemudian dia memakai salah satunya. Sambil memikirkan cara untuk menutup lubang-lubang tersebut, Mia mengumpulkan barang-barang yang terjatuh dari dalam tasnya. Dia mengambil sebuah pisau lipat dan sebuah selotip yang selanjutnya dia gunakan untuk menutup lubang-lubang tersebut. Mia juga menemukan buku harian miliknya dan saat melihat foto-foto di dalam buku itu, dia teringat kenangan-kenangan indah bersama Nico dan putri pertamanya. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan orang-orang dan segera mencari tahu melalui sebuah lubang. Mia melihat sebuah kontainer yang ditumpangi Nico sebelumnya mulai tenggelam secara perlahan. Dia segera berteriak memanggil-manggil Nico. Mia kemudian bergegas memindahkan kartu SIM miliknya ke ponsel yang berfungsi dan segera mencoba menelpon Nico. Namun ponsel milik Nico tidak aktif. Melihat kontainer itu tenggelam seutuhnya, Mia menangis dengan frustasi. Selama beberapa jam berikutnya, Mia terus mencoba menelpon Nico, namun tetap tidak bisa terhubung. Merasa putus asa, dia kemudian berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan bayi di perutnya bergerak. Hal ini memberi semangat kepada Mia untuk tetap bertahan hidup demi mempertahankan bayinya. Sesaat kemudian, Mia tertidur sambil mendengarkan suara ikan paus di luar. Mia melihat peti yang masih tergantung itu tiba-tiba bergetar dan dia segera menyingkir tepat sebelum peti itu jatuh. Namun hal ini menyebabkan air mulai membanjiri kontainer dengan cepat. Dan ketika Mia mengira dia akan tenggelam, Mia segera terbangun dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Dia bergegas memeriksa kebocoran dan benar saja bahwa lubang yang sebelumnya telah ditutup dengan selotip terbuka kembali. Mia melihat ke arah peti yang tergantung dan kemudian menjatuhkannya untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang dapat menutup kebocoran tersebut. Setelah berhasil membuka peti itu, Mia hanya menemukan lebih banyak tupperware. Awalnya Mia merasa frustasi, tetapi semua itu memberikannya sebuah ide.
Mia kemudian melepaskan karet dari penutup Tupperware tersebut dan menggunakan karet-karet itu untuk menutup kebocoran. Setelah menandai batas ketinggian air menggunakan selotip, Mia mengambil selang di dalam sebuah kotak televisi dan menggunakannya untuk mengeluarkan air dari dalam kontainer sedikit demi sedikit. Mia juga memindahkan 2 buah peti ke pojokan sebagai tempat tidurnya, serta memeriksa semua perlengkapan untuk memastikan botol air dan sisa makanan dijatah dengan benar. Dia juga mengetahui bahwa bor dan korek api yang ditemukannya kemarin masih berfungsi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Mia langsung menjawab dan merasa lega setelah mengetahui bahwa Nico masih hidup. Nico kemudian memberitahu Mia bahwa selama ini baterai ponselnya habis dan ternyata supir truk telah menipu mereka dengan meninggalkan semua orang di luar kota. Setelah itu Mia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Untuk menenangkan Mia, Nico berjanji untuk mencari cara menyelamatkannya serta memberikan semangat kepada Mia untuk tetap bertahan demi bayi yang ada di kandungannya. Selain itu, Nico juga mengingatkan Mia untuk tetap menghemat baterai ponselnya. Setelah menutup teleponnya, Mia tiba-tiba mengalami kontraksi dan memohon agar bayinya dapat menunggu lebih lama lagi. Setelah tenang, dia memakan sisa roti miliknya dan menghirup udara segar dari sebuah lubang. Tetapi terdengar suara petir menyambar. Mia mengetahui dari lubang tersebut bahwa badai datang menghampirinya. Kontraksi datang lagi. Mia terus berharap agar bayinya tidak segera lahir. Tapi pada saat badai terjadi di dalam sebuah peti, Mia menjerit kesakitan dalam posisi akan melahirkan. Tiba-tiba ponselnya berdering kembali, tapi ketika mencoba untuk mengangkatnya, ponsel itu terjatuh. Mia panik dan mencari kembali ponselnya. Namun dia menemukan bahwa penutup lubang kebocoran terlepas. Dalam keadaan kesakitan, Mia menutup kembali lubang-lubang tersebut. Namun Mia sudah tidak tahan dan bayi di perutnya akan segera lahir. Mia kemudian melepas pakaiannya dan sambil berpegangan pada tali, Mia berteriak sekeras-kerasnya untuk memberikan dorongan yang kuat. Akhirnya Mia melahirkan bayinya di dalam air. Dia segera meraihnya dan melepaskan tali pusar di leher bayi itu. Menyadari bayinya tidak bernapas, Mia segera menepuk punggung si bayi hingga membuatnya menangis. Meski kelelahan, Mia terus memeluk bayinya dengan perasaan lega serta memberikan kehangatan. Keesokan paginya, Mia meletakkan bayi di dalam sebuah kotak dan memasangkan popok darurat kepada bayinya itu. Ketika si bayi tidak berhenti menangis, Mia mencoba menyusuinya namun tidak berhasil karena air ASI-nya masih belum ada. Mia kemudian meletakkan bayinya kembali dan memakan sisa makanan di dalam kaleng serta memeriksa semua barang-barangnya. Namun ponselnya tidak berfungsi akibat terjatuh ke dalam air. Ketika melihat bor di sampingnya, Mia mendapat ide untuk membuat lubang besar di langit-langit, berharap bisa keluar dari kontainer tersebut. Saat mulai membuat lubang, suara bor itu membuat bayinya menangis lebih keras. Mia segera berusaha menenangkannya tetapi tidak berhasil. Karena merasa frustasi, Mia membentak si bayi malang itu. Untungnya dia tersadar dan meminta maaf untuk kesalahannya itu. Sore hari ketika sedang melihat ke arah luar, Mia merasakan sesuatu di dadanya dan segera mencoba menyusui bayi malang itu kembali. Kali ini si bayi itu mau menyusu kepadanya karena air ASI-nya telah ada dan hal ini membuatnya merasa lega. Saat bayi itu tertidur nyenyak, Mia merasakan kelaparan yang sangat dan secara tidak sadar memakan semua persediaannya. Mia kembali mengebor langit-langit. Namun sayangnya bor tersebut kehabisan daya sebelum dia dapat menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Mia mengambil ponsel Android-nya dan menukar kembali kartu SIM-nya. Setelah hidup, ternyata ponselnya tetap tidak berfungsi. Frustasi, Mia melemparkan semua barang di depannya. Saat dia menemukan pisau lipat miliknya, dia mengingat terdapat gergaji kecil di pisau itu. Setelah beberapa saat menggunakan gergaji itu, tangannya mulai terluka. Seiring berjalannya waktu, Mia tidak punya pekerjaan lain selain merawat bayinya. Sesekali membasahi kulit anak tersebut untuk membantunya mengatasi rasa panas. Saat Mia mencoba untuk tidur, rasanya sangat sulit karena perutnya terus keroncongan akibat kelaparan dan kehausan. Dalam keputusasaan, Mia memutuskan untuk memakan ari-ari bayinya sendiri. Tiba-tiba, dia mendengar suara ikan paus mendekat. Dan ketika dia melihat keluar, paus itu menabrak kontainernya, menyebabkan bayinya menangis lagi. Mia segera mengambil bayinya dan mulai memukul-mukul dinding hingga membuat paus itu pergi. Keesokan paginya, Mia kembali melanjutkan menggergaji langit-langit. Namun pisaunya itu tiba-tiba patah. Ponselnya masih tidak berfungsi dan karena kehausan, Mia harus meminum tetesan terakhir persediaannya. Merasa pusing karena kepanasan, Mia mengambil air laut dan menyiramkan ke kepalanya. Lalu mulai menjilati tetesan air dari langit-langit. Namun setelah beberapa menit, perutnya terasa mual. Setelah berjalannya waktu, pusingnya semakin parah. Tiba-tiba dia melihat
melihat pesawat kertas mendarat di kakinya. Saat itulah putri pertamanya yang bernama Uma muncul dan menanyakan kepada Mia mengapa membiarkan para tentara membawanya pergi. Mia menangis dan terus menyalahkan dirinya sendiri sambil melihat Uma pergi meninggalkannya. Namun sesaat kemudian Nico muncul di sampingnya untuk meyakinkan Mia bahwa semua itu bukan kesalahannya. Saat Mia terbangun, dia merasa lebih baik karena akhirnya hujan turun dan air jatuh melalui lubang di langit-langit. Mia segera meminum air dan mengumpulkan sebanyak mungkin air ke dalam Tupperware. Mia juga mengambil kaleng bekas makanan. Ketika mencoba melepas tutup yang masih menempel, dia mendapat ide. Mia mengambil tali dan memasukkan tali itu ke lubang langit-langit dan mulai menariknya ke bawah sekuat-kuatnya dengan menggunakan sisa tenaga yang ada. Sampai akhirnya dia berhasil membuat lubang besar. Setelah sekian lama, Mia tertawa bahagia dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Mia bersama bayinya naik ke atas untuk menghirup udara segar serta mencari tahu keadaan di sekitar. Mia berkata kepada bayinya bahwa hanya ada laut, langit, dan matahari di hadapan mereka. Sesaat kemudian, Mia membersihkan kotoran serta mengganti popok milik si bayi. Ketika dia membuang kain bekas kotoran itu ke air, secara tidak sengaja Mia melihat ikan-ikan berkumpul di dekat kain itu. Berpikir sejenak, Mia segera membuat tombak menggunakan alat seadanya. Namun sangat disayangkan, tidak peduli seberapa keras Mia berusaha, tidak seekor ikan pun bisa dia dapatkan. Karena kelelahan dan kelaparan, akhirnya Mia menyerah. Tiba-tiba Mia melihat sebuah pesawat lewat di atas dan berpikir untuk meminta pertolongan. Dia segera bergegas masuk ke dalam kontainer untuk memecahkan sebuah televisi dan mengambil potongan layarnya. Selanjutnya buru-buru naik lagi ke atas. Namun secara tidak sengaja Mia melukai kakinya dengan cukup parah. Meski dengan kondisi terluka dan kesakitan, dia terus berusaha memantulkan cahaya matahari ke pesawat tersebut, berharap usahanya itu akan mendapatkan perhatian. Karena luka itu sangat menyakitkan, Mia kemudian masuk kembali dan mengambil beberapa kabel serta potongan logam kecil yang dia gunakan untuk menjahit lukanya itu. Mia menyiram lukanya menggunakan alkohol dan menjerit kesakitan. Setelah merasa agak baikan, dia langsung memulai proses yang sangat menyakitkan itu. Meski sempat terlihat akan pingsan, Mia melawannya dan melanjutkan lagi hingga dia menyelesaikan jahitan di kakinya itu. Ketika terbaring lemas, Mia memperhatikan kabel-kabel earpod di depannya dan dia mendapat ide lain. Malamnya, Mia membuat jaring menggunakan kabel-kabel itu. Dan setelah selesai, keesokan paginya, Mia mulai memasang jaring perangkap dengan umpan dari kotoran bayinya sendiri. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya dia bisa menangkap seekor ikan. Dan segera memakan ikan itu mentah-mentah karena dia sudah tidak tahan dengan rasa lapar yang sangat. Hari-hari berikutnya, usahanya menjadi lebih mudah. Dan Mia mengumpulkan ikan-ikan tangkapannya ke dalam Tupperware untuk persediaan. Di hari ke-9, setelah mengeluarkan air, Mia menuliskan banyak sekali pesan-pesan SOS dan memasukkan kertas itu ke dalam Tupperware, yang kemudian dia lemparkan ke laut berharap ada seseorang yang akan menemukan pesan tersebut. Di malam hari, sambil bercerita, Mia memperhatikan semua koleksi foto keluarga miliknya dan memutuskan menamai bayinya itu dengan nama neneknya, yaitu Noah, serta nama itu juga yang selama ini diinginkan Nico. Mia juga menunjukkan foto putri pertamanya Uma dan masih saja menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Uma. Saat malam semakin larut, tiba-tiba Noah terbatuk dan kedinginan. Setelah berpikir sejenak, Mia kemudian membuat api darurat menggunakan sedikit alkohol serta alat seadanya, dan api itu cukup memberikan kehangatan bagi mereka berdua. Ketika Mia mulai tertidur, dia tiba-tiba terbangun ketika terdengar suara ketukan-ketukan kecil dari luar dinding. Mia memutuskan membawa serta Noah untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal. Mia naik ke atas dan setelah melihat sekeliling, dia menemukan hanya sebuah Tupperware yang membentur dinding tersebut. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Meski dalam keadaan rusak, ternyata layarnya masih bisa sedikit digunakan. Setelah mendengarkan, ternyata itu adalah Nico yang memberitahukan kabar buruk. Nico berkata bahwa ketika dia menaiki kapal cepat, para tentara menemukannya dan meski berhasil kabur, dia tertembak dan kehilangan banyak darah. Nico kemudian bersumpah bahwa dia sudah berusaha sekeras mungkin dan berpamitan karena waktunya tidak lama lagi. Dalam kesedihan, Mia memberitahu Nico bahwa bayi mereka sudah lahir dan menamainya Noah. Kemudian Mia mendekatkan ponselnya ke Noah agar Nico dapat berbicara dengannya serta mendengarkan suara-suara kecil yang lucu. Sesaat kemudian, setelah membuat Mia berjanji untuk tetap selamat dan yakin bahwa mereka baik-baik saja, tiba-tiba ponselnya mati karena
karena kehabisan baterai. Mia menangis sejadi-jadinya setelah mengetahui Nico akan meninggalkan mereka berdua selamanya. Pada hari ke-26, air sudah mencapai batas ketinggian dan terlihat banyak kata-kata putus asa tertempel di dinding. Mia dan Noah kini tinggal di atas kontainer. Mia mulai membuat rakit seadanya menggunakan kumpulan tupperware, tali, dan peti kayu. Saat sedang asik bekerja, Mia melihat seekor burung camar memakan sisa ikan miliknya. Hal tersebut memberikan harapan kepada Mia karena mereka seharusnya sudah berada dekat dengan daratan. Malam harinya, setelah berhasil menyelesaikan rakit, Mia mendengar suara dari dalam dan setelah mencari tahu, dia menyadari bahwa kontainer akan segera tenggelam. Namun pada saat itu, Mia melihat koleksi foto keluarganya berserakan. Dia segera masuk untuk mengambilnya kembali. Di dalam, Mia melihat sebuah tupperware berisi coklat pemberian Nico. Dan meski sempat ragu sebentar, dia pergi mengambilnya. Tanpa dia sadari, kontainer mulai tenggelam sebagian dan menghanyutkan rakit Noah di atasnya. Sementara Mia, ketika berhasil mengambil tupperware tersebut, kakinya tiba-tiba terlilit tali dari dalam air. Mia mencoba melepaskannya, tapi tidak berhasil. Dia kemudian mengambil pisau dan mencoba memotong tali itu. Sementara kontainer mulai tenggelam seutuhnya. Meski sempat gagal, tapi pada percobaan kedua, dengan memakan waktu sedikit lebih lama, Mia berhasil memotong tali tersebut. Dan ketika kontainer tenggelam semakin dalam, Mia dengan bersusah payah berhasil sampai ke permukaan. Mia panik ketika tidak bisa menemukan Noah, dan terlihat seekor ikan paus mendekat serta melewatinya. Mia terus berteriak memanggil-manggil Noah. Sementara ikan paus itu mendekati Noah, dan saat semakin dekat, ikan paus itu muncul ke permukaan sambil menyemburkan air. Entah kebetulan atau tidak, tapi air itu mengenai Noah dan membuatnya menangis dengan sangat keras. Mia mendengar tangisan Noah di kejauhan dan mencoba untuk mencari tahu asal suara tersebut. Ikan paus itu muncul lagi dan memberi tanda kepada Mia di mana posisi Noah berada. Mia segera menghampiri Noah yang saat itu sedang menangis. Ketika Mia sampai, secara perlahan tangis Noah mulai berhenti. Mia melihat ke arah ikan paus yang menjauh pergi dan kebingungan karena secara tidak langsung ikan paus itu telah membantunya untuk menemukan Noah. Mia merasa lega karena akhirnya dia bisa bersatu kembali dengan putri kecilnya. Keesokan paginya, Mia mulai mengeluarkan sisa-sisa ikan dari dalam tupperware berharap mendapat perhatian beberapa ekor burung. Mia yakin bahwa mereka pasti akan selamat meski kondisi tubuhnya sudah sangat lemah. Selain itu, Mia berkata kepada Noah bahwa dia bisa bertahan sampai saat ini berkat kehadiran Noah yang memberinya kekuatan untuk tetap hidup. Sekelompok burung camar mulai mendekat di atas mereka dan hal ini menarik perhatian sebuah perahu nelayan yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Para nelayan itu kemudian mendekatkan perahunya untuk mencari tahu. Setelah sampai, mereka segera mengangkat sesuatu yang tampaknya seperti sebuah rakit kecil dan terkejut ketika menemukan seorang bayi kecil sedang tertidur di dalamnya. Nelayan wanita itu penasaran dengan sebuah tali yang terikat pada rakit tersebut. Karena rasanya cukup berat, dia dengan cepat menariknya dan menemukan Mia yang sudah tidak sadarkan diri. Untungnya, nelayan wanita itu tahu bagaimana cara melakukan CPR. Dia terus mencoba menolong Mia. Sesaat, wanita itu menyerah karena tidak ada respon dari Mia. Namun saat melihat bayi kecil itu, nelayan wanita itu tidak menyerah dan terus mencoba. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Mia bereaksi. Setelah membangunkan Mia, wanita itu menyerahkan Noah kepadanya. Sementara suaminya meminta bantuan menggunakan radio. Dan butuh beberapa saat bagi Mia untuk menyadari bahwa sekarang dia dan Noah sudah aman. Mia menangis bahagia setelah 26 hari bertahan hidup di tengah laut sendirian. Dia juga akhirnya berhasil selamat dan secara tidak langsung tiba di negara tujuannya, Irlandia. Yang berarti dia akan mendapatkan kehidupan baru yang selama ini dia dan Nico perjuangkan. Dan film berakhir. Jadi salah satu pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika kita akan bepergian kemanapun, jangan pernah lupa untuk membawa payung. Karena meski harinya tidak mendung, bukan berarti hujan tidak turun. Sekian dulu alur cerita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika kalian ada kepikiran pesan lain dari film ini, lebih baik tuliskan pesan itu di bagian komentar, biar kita semua semakin pintar. Serta jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya.